Berjumpa kembali tentunya dalam podcast catatan PRFM. Tentunya kali ini podcast PRFM bekerjasama dengan PWI Jawa Barat Pokja Gedung Sate. Tentunya dalam podcast kali ini adalah merupakan diskusi juga mengenai 5 tahun Jabar Juara, terasa dan juga nyata. Apakah Anda sudah merasakan hal yang nyata dan juga terasa dari pembangunan yang ada di Jawa Barat? Dan juga tentunya pada kesempatan kali ini juga kita akan coba berbincang nanti secara langsung bersama Kepala Bapeda Jawa Barat Dr. Indra Sofyan, ST.MSI, yang nanti akan menjelaskan seperti apa perencanaan juga progres yang sudah dituangkan dalam berbagai program di Jawa Barat, serta juga bersama dengan perencana wilayah dan kota dari Unikom bersama Kang Ari Nurman. Seperti apa perbincangannya? Mari kita simak dan saksikan. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Baik, terima kasih. Ini udah lama nih dengan gengnya Pak Wisnu. Tidak hanya inflasi kalau sekarang ya, tidak hanya industri, secara keseluruhan. Langsung saja, jadi temanya ingin melihat 5 tahun apa yang sudah dilakukan begitu ya. Tapi mungkin saya tidak akan langsung ke sana dulu. Karena ada beberapa kata kunci sebetulnya yang selalu saya perhatikan. Kebetulan saya mengawal Pak Rindu ini sejak pilkada, kemudian ada dulu yang disebut dengan TOS ya. Itu saya sudah di Bapeda waktu itu Kabid Ekonomi menyusun RPJMD beliau begitu ya. Sejak zamannya TOS tim optimalisasi dan sinkronisasi begitu ya, itu. Kemudian terus bisa mengawal meskipun sempat 1 tahun lah, tempat mengawal juga menjalankan tugasnya beliau untuk menyelesaikan masalah minyak goreng gitu ya waktu itu dengan pemirsa budimannya. Tapi alhamdulillah kemudian dikembalikan lagi ke Bapeda untuk mengawal lagi. Artinya insya Allah mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini sesuatu yang memang 5 tahun belum masa jabatan beliau, catatan-catatan yang ada di saya. Setelah saya melihat dan memerhatikan kemudian mendampingi begitu ya, baik langsung tidak langsung, ada beberapa kata kunci yang akhirnya selalu disampaikan di akhir ya. Meskipun di awal adalah selalu mengatakan inovasi kolaborasi, tapi sebetulnya ada lebih implementatif lagi, yaitu adalah keberlanjutan. Jadi di monumentalnya beliau di masjid selalu menyampaikan bahwa beliau selalu memperhatikan atau concern yang namanya sejarah. Jadi tidak pernah apa yang dibangun oleh beliau itu merupakan keberlanjutan dari sebelumnya begitu. Itu salah satu kata kunci yang selalu disampaikan oleh beliau. Sehingga bukan berarti 5 tahun ini adalah perannya beliau semata, tetapi juga keberlanjutan dari sebelumnya begitu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan saya pikir ya. Jadi memang seolah ada sesuatu yang agak berbeda memang dari sisi kepemimpinan, tetapi dari sisi pembangunan kita dari Bapeda terus mengawal bagaimana keberlanjutan ini. Acuan yang kita gunakan tentunya adalah yang disebut dengan RPJP 2000, rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025. Artinya beliau masuk di periode terakhir, meskipun sampai dengan 2023, sisa ya sampai dengan 2025, itu PR-nya PJ itu nanti ya. Nah, di situ lebih menarik sebetulnya bagaimana beliau ini masuk dengan gaya yang berbeda, lebih inovasi dan kolaborasi mungkin begitu. Tetapi bagaimanapun ini adalah pembangunan Jawa Barat secara utuhnya begitu. Kemudian di era beliau tentunya memang dipersyaratkan menyusun yang namanya RPJMD. Dari TOS itu muncul RPJMD ya. Visinya saya pikir sudah paham benar. Tujuan Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Jujur memang waktu itu kita sangat sulit menerjemahkan yang disebut dengan juara lahir dan batin terutama. Kalau inovasi kolaborasi suatu yang memang mudah diucapkan ya, tetapi bagaimana pelaksanaannya. Nah, visinya ini saya kira waktu itu sangat fenomenal begitu ya, sesuatu yang berbeda. Setiap rapat DPRD pasti tanyakan juara gitu ya, gitunya, juara lahir batin segala macam. Kita terus menyampaikan, mendefinisikan, kemudian mensosialisasikan apa yang disebut dengan juara itu begitu. Kemudian bagaimana mencapai itu diterjemahkan dalam
misi yang saya kira ini sangat lengkap sekali begitu ya. Meskipun gambarannya secara utuh kelompoknya adalah bagaimana meningkatkan SDM, kemudian didukung oleh infrastruktur dalam mencapai ekonomi yang lebih baik ya, dengan syarat birokrasi yang lebih baik begitu, yang inovatif dan lain sebagainya. Tetapi di sisi SDM beliau ternyata melihat harus lebih spesifik lagi. Yang pertama adalah manusia Pancasila yang bertakwa, misinya itu. Itu lebih banyak ke agama dan segala macam. Yang kedua, manusia yang berbudaya. Artinya attitude dan segala macam mungkin ya. Karena ada lahir batin, lahirnya ini begitu. Sehingga mungkin beliau misinya ini memecah lagi yang namanya SDM ini harus ada sesuatu yang ini. Nah dari sinilah dari masukan-masukan TOS waktu itu seabrognya itu ya Teh Lia ya, kita bagaimana mengkonvert kepada yang teknokratis begitu. Dari visi misinya beliau harus kita terjemahkan dari program-program yang dari TOS. Sehingga saya akan menjelaskannya dari setiap misi ini paling tidak 4 kelompok: SDM, infrastruktur lingkungan, kemudian ekonomi, kemudian masalah birokrasi gitu ya. 4 kelompok ini yang sebetulnya adalah menjadi tulang punggung atau dasarnya pembangunannya beliau begitu. Lanjut kepada gambaran umum Jawa Barat. Tahun ini memang Jawa Barat masuk kepada 48 juta penduduk ya, tapi terakhir kemarin di bulan lalu BPS menyampaikan bahwa penduduk Jawa Barat 2022 itu menembus sampai 49 juta. Jadi yang selalu sampaikan beliau bahwa saya seperti Presiden Korea ya, hampir mendekati 50 juta begitu. Itu memang benar begitu ya. Kemudian yang menarik adalah 27 kabupaten kota. Ini juga menjadi PR-nya beliau begitu, karena dana transfer dari pusat ini melihatnya jumlah kabupaten kota, bukan dari jumlah penduduk. Karena orang itu 17,8% paling banyak di Indonesia, kali per berapa rupiah APBN begitu ya, itu harusnya lebih banyak kita, tapi ternyata tidak seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita mencoba menganalisis berapa sih sebetulnya yang diperlukan. Target kita yang dilakukan oleh teman-teman Biro Pemodda yaitu adalah sekitar 37 ke depan ini. Jadi masih ada PR lagi, dan sudah disampaikan 9 DOB baru ya, 9 DOB baru, tetapi masih di meja Pak Menteri karena masih moratorium. Jadi mudah-mudahan ke depan bertambah terus sampai dengan 37 itu begitu. Ini kira-kira gambaran umumnya ya. Lanjut, nah di slide ini yang saya lihat, yang saya sampaikan bahwa keberlanjutan kita dari 2005 sampai 2035 ya. Di slide berikutnya jumlah penduduk kita. Nah ternyata target di proyeksi itu ternyata mendekati. Jadi di 2022 itu 49,3 juta ini memang pas begitu ya. Dan sekarang BPS mengeluarkan 49, sekian juta penduduk Jawa Barat. Benar-benar mendekati 50 juta. Dan di 2045 itu diperkirakan kita sekitar 56,8 juta. Masih terbesar di Indonesia. Jadi gubernur ke depan saya kira PR-nya juga makin banyak ya, melayani 56,8 juta penduduk di Jawa Barat. Tetap nomor 1 sekitar 17, sekian persen begitu. Ini dari sisi penduduk. Yang kedua, jumlah penduduk berdasarkan usia dan laju pertumbuhan kita terus menurun ya. Laju pertumbuhan kita sebetulnya terus menurun dibandingkan sebelumnya. Saya kira ini suatu yang artinya suatu progres juga ya, bahwa terkendali begitu ya, tidak meskipun tanpa KB begitu ya, tapi tetap terkendali. Artinya Pak RK juga terus melanjutkan program yang sudah dirancang sebelumnya, dan bonus demografi memang ini menjadi suatu PR kita ke depan. Lanjut, dari sisi laju pertumbuhan ekonomi rekan-rekan sekalian ya, Jawa Barat bisa mengendalikan. Nah ini bisa kita lihat ya. Ya, yang 2020, 2021 ini memang pandemi COVID. Tidak memang paling parah dibandingkan jika 2008 adanya krisis ekonomi begitu ya. Juga di 2014 itu juga ada krisis ekonomi. Dan ini saya kira bukan berarti zamannya Pak RK paling tidak berhasil, tapi ini berlaku di seluruh dunia, di seluruh daerah. Tetapi dalam waktu singkat di semester triwulan kedua ya di 2021 bisa mengembalikan kembali pada positif, dan sekarang sudah kembali seperti tahun-tahun atau dari 2005 ke belakang begitu ya, di atas rata-rata nasional dan bahkan paling tinggi di provinsi di Pulau Jawa.
Di sini kita bisa memperlihatkan bahwa pada saat situasi pandemik, pada saat situasi kolaps segala macamnya, dengan berbagai upayanya begitu ya. Dulu waktu itu pilihannya adalah menyelesaikan masalah kesehatan, kemudian ekonomi tiarap, atau dua-duanya kita jalankan. Memang ada waktunya adalah ekonomi tiarap, tetapi ternyata tidak tiarap-tiarap aman. Jadi pada saat 2020, saat pandemi COVID itu, kita mencoba untuk ekonomi berjalan. Dengan apa caranya? Dengan pinjaman daerah. Saya kira baru Pak Gubernur RK inilah sejarah Jawa Barat melakukan pinjaman daerah. Suatu keputusan politik yang cukup besar, meskipun memang didukung dengan aturan yang lebih mendukung ya, yang lebih meleluasakan. Dengan adanya situasi seperti ini, aturannya pertama tidak memerlukan persetujuan dewan, yang kedua adalah bisa melewati masa jabatan. Itu satu blessing ya yang sebetulnya memang diperlukan. Tetapi Pak Gubernur dalam situasi seperti ini mengambil berbagai kebijakan untuk mengembalikan ekonomi meskipun memang pandemik juga diselesaikan. Nah, terbukti jadi pada waktu 2021 triwulan 2 sudah kembali pulih karena saya kira dampak dari memang mungkin pinjaman daerah ini begitu ya, seperti itu. Salah satunya. Juga dibentuk di situ adalah dua bukti bahwa dua sisi ini yang harus kita selesaikan. Ada komite penanganan COVID, ada komite pemulihan ekonomi daerah. Dua komite ini membuktikan kolaborasi yang cukup kental, ya. Masalah kesehatan kolaborasi, masalah ekonomi pun kolaborasi. Ketuanya dari Kadin dan terbukti bahwa kita memang bisa berjalan dengan baik. Ini salah satu bukti lagi bahwa visi beliau, inovasi dan kolaborasi ini memang sudah dijalankan pada saat situasi. Artinya kalau ada istilah ya orang bijak itu, lamun di jalan lempang-lempang wae mah teka tingali ujianna teh. Tapi kalau dalam situasi yang seperti ini kelihatan banget bahwa visi beliau itu berjalan pada saat situasi yang sedang tidak aman-aman saja, begitu ya. Kalau aman-aman saja mah kayaknya mah ramai begitunya. Kalau Anda ingin ke suatu puncak tertentu, memang harus menjalani jalan yang terjal. Tapi lamun hayang di puncak mah jangan turun we gitu ya. Santai-santai aja, tidak berkeringat. Itu istilah dari orang bijak. Lanjut. Dari nilai IPM, rekan-rekan sekalian ya, juga terus melakukan peningkatan. Dilanjutkan oleh Pak RK dan Rindu begitu ya. Ini 2020 kenapa ada turun? Ada perhitungan yang berbeda. Kira-kira demikian ya. Bukan berarti ada penurunan anjlok, tetapi ada perhitungan yang berbeda. Nah, kita lihat di 2018 sampai 2022 terus naik. Even ada pandemi Covid dan lain sebagainya begitu. Lanjut. Nah, penduduk miskin juga sama ya, penduduk miskin juga sama. Sekali lagi, 2020-2021 iya karena ada pandemi Covid sempat naik, tetapi 2022 kita sudah mulai kelihatan trennya adalah turun kembali. Jadi Jawa Barat secara kepemimpinan bisa memperlihatkan adanya silih asah, kemudian kerjasama begitu ya. Nah, ini keberlanjutannya seperti ini yang bisa kita lihat. Kalau kita bandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa begitu ya, tren kita lihat di sini Jawa Barat yang warna hijau begitu. Memang secara umum di provinsi di Pulau Jawa ini dengan tipe yang mirip-mirip memang tidak berbeda jauh. Kita lihat grafiknya ya, gelombangnya itu hampir sama begitu. Paling tidak di sini akhirnya mah berbalap-balapan seperti itu begitu ya. Dan sekarang sudah terbukti di laju pertumbuhan ekonomi kita sudah melebihi atau lebih baik daripada provinsi lain gitu. Baik, nah Gini rasio ini yang memang terus terang kita masih PR ya. Saya kira gini ya, waktu itu konsep pemulihan ekonomi kita ini ada 3 tahap. Satu adalah penyelamatan, istilahnya gini, menyelamatkan orang yang mau meninggal, kita selamatkan begitu ya. Kemudian itu adalah 2020-2021 sudah selamat tuh, tidak jadi meninggal, bahkan LPE jadi naik lagi di 2021 triwulan kedua. Kemudian tahap kedua adalah pemulihan ekonomi. Nah, ibaratnya gini, orang yang baru sakit begitu ya, udah sembuh tapi masih tidur-tidur, pargel keneh dan segala macam, itu pemulihan namanya ya. Masih kalau baru dioperasi masih ada sakit keneh dan segala macam, kira-kira gitu. Nah,
ini adalah 2022-2023. Sehingga memang banyak indikator yang memang belum pulih, jadi masih pegel. Kemudian dalam hal ini adalah gini, rasio kemiskinan segala macam, itu memang masih ini. Tapi secara keseluruhan sudah membaik secara ekonomi. Itu saya ibaratkan demikian, jadi tidak mungkin langsung sembuh secara total. Nah, harapan kita dan target kita adalah di 2024, 2025 ke depan, itu adalah penormalan ekonomi, begitu ya. Meskipun dengan bayang-bayang bahwa ekonomi global tidak menentu, kemudian climate change dan lain sebagainya, saya pikir itu biasa akan menjadi tantangan kita ke depan, begitu ya. Lanjut dari sisi pengangguran juga demikian, begitu ya. Dengan adanya pandemi COVID ini sangat benar-benar terganggu, sehingga kita memang perlu ada satu. Tapi di 2022 sudah kelihatan adanya penurunan, ya, grafiknya sudah mulai puncak kemudian turun, begitu ya, seperti itu. Meskipun memang masih ada tantangan-tantangan dengan digitalisasi, bahwa industri berubah ke depan lebih condong kepada padat modal daripada padat karya. Modal dalam artian adalah membeli sebuah alat yang lebih canggih lagi, yang lebih teknologi canggih, dan memang diperlukan tenaga yang lebih mumpuni dari sisi skill, bukan dari sisi jumlah. Itu menjadi PR kita ke depan yang akan menjadi bahan di dalam dokumen perencanaan baik RPD yang 3 tahun transisi maupun di RPJP 2025-2045 gitu. Baik, itu beberapa gambaran Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ya, indikator bagaimanapun ini yang dinilai secara internasional, baik nasional juga secara regional dan provinsi. Indikator inilah yang menjadi penilaian-penilaian kita ke depan dan sekarang ini, begitu ya. Bagaimana dengan keberhasilan pembangunan dalam rangka mencapai semua itu, mengkerucut ke sana, saya membagi di dalam pilar pembangunan manusia yang pertama ya. Usia harapan hidup kita ke depan lebih baik, dan sekarang sudah 73,52 dibandingkan sebelumnya 73,38. Ini membuktikan bahwa pelayanan kesehatan, pendidikan, lain sebagainya, infrastruktur sudah lebih baik daripada sebelumnya ya. Iya, kalau dilihat cari indikator yang lain memang mungkin ada yang lebih kurang, tapi indikator ini, usia harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seorang sejak lahir, itu terus meningkat. Bahkan ditargetkan di 2045 menyongsong Indonesia emas adalah 76 tahun ya. Mudah-mudahan kita masuk di sana ya, panjang umur, sehingga bisa melihat pembangunan 2045 Indonesia emas ya. Nah, tentunya 2023 kita juga targetnya adalah sekitar 74. Jadi terus naik sampai dengan rata-rata 76 nanti di 2045. Jadi lebih cepat sebetulnya, begitu ya, untuk meningkatkan itu. Kemudian prevalensi stunting. Nah, dari UUH ini salah satu upaya yang dilakukan dalam konteks adalah sektor stunting ya. Memang stunting ini muncul indikatornya itu atau masalah ini beberapa 2 atau 3 tahun ke belakang. Sebelumnya zamannya gubernur sebelumnya tidak ada istilah stunting ya, Mas. Tapi sebetulnya setelah saya lihat sebetulnya eta keneh gitunya, masalah gizi, masalah pendidikan begitu ya. Kemudian pelayanan kesehatan, ujung-ujungnya ke situ. Kalau dulu mah mungkin yang tidak pernah mengukur tinggi badannya, ayah mah ujung-ujung mikir tinggi badan gitu ya. Tapi sebetulnya kualitas manusia yang terpenting gitu ya. Mungkin saya juga kalau masuk stunting kalau dihitung ini mah ya, rata-ratanya berapa gitu ya, segala macamnya. Nah, tapi apapun kita melihatnya secara makro bahwa pelayanan kesehatan ya. Oke, nggak apa-apa, ada survei indikator baru yang disebut dengan status gizi Indonesia atau SSGI begitu ya. Itu kita sudah bisa dengan cepat menurunkan dari 24 ke 20, dan kita diminta 2023 ini di bawah 14% rata-rata nasional ya, insya Allah akan tercapai. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, satu kunci lagi, kolaborasi yang saya lihat ya, meskipun dalam waktu 5 tahun dan terbukti hari kemarin, yaitu adalah bagaimana gubernur ini. Dulu saya pernah anekdot gini, setelah saya di Pemprov itu melihat bahwa salah satu syarat gubernur teh, munku saya ditanyanya, bagaimana Anda mengkolaborasikan dan mengkoordinasikan bupati wali kota di era otonomi daerah. Karena semua pembangunan ini, mohon maaf, bukan semata-mata karena provinsi, tapi kabupaten kota yang lebih di ujung tombak begitu. Kita ada memang peran di situ,
Tetapi secara implementatif dan turun di lapangan itu lebih condong adalah teman-teman kabupaten kota. Sekarang bagaimana seorang gubernur yang di atasnya mengkolaborasikan, mendirijeni gitu ya sebuah provinsi. Karena yang ditanya presiden adalah gubernur, itu langsung bupati wali kota. Sementara kata gubernur kan ini kewenangannya dan segala macam kira-kira gitu ya. Nah, itulah kunci lagi yang kedua, kolaborasi ini bagaimana mengkoordinasikan bupati wali kota, itulah kemahiran Pak Gubernur. Mohon maaf, kalau dengan ini ada yang orang bilang bahwa saya susah komunikasi dengan beliau, tapi dengan bupati wali kota itu sangat cair dan terbukti hari kemarin itu sangat cair banget dan menurut saya bupati wali kota apresiasinya cukup besar ya terhadap itu. Dan itu yang saya lihat keberhasilan di gubernur Pak RK dibanding mohon maaf dengan gubernur sebelumnya yang sangat sulit dan tidak ada acara-acara seperti yang disebut dengan Kopdar. Nah, keberhasilan ini dalam situasi pandemi kemarin dan segala macam itulah yang membuktikan kemahiran beliau bagaimana mengkoordinasikan bupati wali kota begitu. Kemudian indikator gugus tugas anggap terbaik COVID. Nah, ya ini juga saya kira ini COVID yang tadi sudah ceritakan bagaimana menyelesaikan itu. Kalau tidak mungkin kita akan lebih banyak lagi yang korban. Ya, menarik sekali begitu ya. Cerita COVID ini dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Tadi ekonomi pinjaman daerah begitu, kemudian bagaimana KPED berjalan, kolaborasi juga begitu ya, dan inovasinya, pembiayaan. Dari sisi kesehatan gitu ya, saya kira hanya Jawa Barat ya, setelah saya lihatnya, riuh bagaimana menyiapkan oksigen. Cerita oksigen ini saya mengalami bagian dari tim itu begitu ya, yang dikawal oleh Pak Asda II. Waktu itu beliau adalah Asda II sudah Pak Taufik ya, bagaimana mendapatkan oksigen untuk masyarakat Jawa Barat. Kalau tidak, menurut saya lebih banyak lagi masyarakat Jawa Barat yang meninggal ya. Pertama yang saya ingat adalah bagaimana upayanya ya menyewa tangki gas, isotank namanya, isotank begitu ya, 7 tangki gas yang harus diambil dari Kalimantan. Ya, itu kalau saya menjadi rada sedih mendengar itu karena saya pernah agak mengecewakan teman saya, orang tuanya minta di rumah sakit karena di Bekasi sudah penuh banget. Terus di sini ada, tapi kan rumah sakit di sini juga tidak bisa. Ini nunggu sudah di booking tuh bisa, itu Gus Nangkri. Dan akhirnya seminggu kemudian orang tua itu meninggal gitu. Jadi saya asa bersalah sama teman saya, kira-kira demikian. Isotank 7 ya, kemudian kerjasama dengan Sumsel ya, mendapatkan oksigen gratis, kemudian membagikan tangki gas kemana-mana. Wah itu tiap hari, tiap malam kita melakukan rapat segala macam, mengecek setiap rumah sakit di kabupaten. Saya kira itu upaya arahan Pak Gubernur yang harus dilakukan. Pak Gubernur bilang sama saya bahwa Pak Indra, kalau ada satu masalah, Bapak atau Anda jangan membicarakan orang lain atau masalah menteri segala macam. Waktu itu waktu minyak goreng, enggak sekarang menteri ribut segala macam, itu urusan lain. Sekarang fokus bagaimana melayani masyarakat. Sekarang Pak Indra pikirkan, Anda dapat minyak goreng, layani masyarakat dengan harga sesuai dengan HET, harga eceran tertinggi, bukan harga eceran tertulis ya. Tertinggi, kemudian sampai ke rumah. Itu waktu tahun lalu itu saya sempat berpikir, wah bagaimana caranya. Tapi alhamdulillah. Tapi itu arahan Pak Gubernur. Anda jangan mikirin orang lain, udah biarin. Pokoknya fokus melayani masyarakat. Itu yang selalu disampaikan oleh Pak Gubernur. Nah, ini juga waktu oksigen juga sama. Jadi beliau pikirkan bahwa bagaimana masyarakat kita bisa selamat dari pandemi COVID. Kita pindah ya supaya yang tersedih ke saya. Oke, kemudian penduduk tumbuh seimbang. Ini juga bagian dari kesehatan, ya. Sekali lagi, kolaborasi juga dengan, mohon maaf, dengan Ibu Cinta. Saya kira ini sesuatu yang sangat tandem, yang sangat pas begitu ya. Ganda campuran yang bagus begitu ya. TFR ini kan dari sisi ibu-ibu begitu ya dan segala macam. Beliau aktif dengan BKKBN segala macam begitu ya. Ini bisa dikendalikan ya. TFR ini 1,2 ini ya, artinya bahwa ini macam KB, jadi satu keluarga itu bisa melahirkan rata-rata adalah 2 orang, 2 anak gitu ya, laki atau perempuan.
0,11-nya itu rata-rata lah ya. Kalau mendekati ketiga ini yang seperti ini gitu. Oke, masih di sisi manusia. Sekali lagi, zaman Pak Aher iya juara, ya. Tetapi zaman sekarang Pak RK juga bisa menyelesaikan di Papua bahwa masyarakat Jawa Barat memang unggul dari sisi olahraga juga begitu ya. Sekali lagi ini satu keberlanjutan yang dipertahankan. Karena paling sulit mempertahankan sesuatu ya. Jadi akhirnya menjadi pembanding kan gitu ya. Mau coba hula juara inanto gitu kan. Nah, itu sesuatu yang terus terbayang-bayangi oleh seorang pemimpin menurut saya begitu ya. Kemudian satu desa satu hafiz. Hari ini 2 hari lalu ya Kepala Biro Kesra menyampaikan bahwa seluruh desa sekarang sudah punya 1 orang minimal, yang satu desa bahkan sudah banyak begitu yang hafal satu Al-Quran begitu ya. Targetnya demikian begitu. Itu kira-kira yang segelintir. Saya masih terus membuat sebuah laporan ya, program-program juara di sisi seluruh yang dicapai oleh Pak RK atau Rindu begitu. Sebagian nanti kita tambah lagi dan detailnya mungkin nanti di setiap OPD. Sekarang bagaimana capaian pilar sosial budaya masih di sisi manusia ya. Tingkat kriminalitas terus kita turun. Ini juga dan terbaik ya dibanding ini. Ini juga bagian dari kerjasama kolaborasi dengan Polda, dengan Kodam begitu ya. Sesuatu yang saya kira di provinsi lain mungkin tidak lebih baik atau kita bisa mengendalikan paling tidak begitu ya, seperti ini. Kemudian Jawa Barat terima warisan budaya tak benda tahun 2022 ini ya, dan kita juga terus menyampaikan menambah supaya memang lebih aman lebih baik lagi dari sisi sosial budaya kita gitu. Itu terkait dengan SDM ya. Kemudian lanjut ke masalah ekonomi ya, meskipun tadi indikator makro sudah kelihatan, kita lihat realisasi dari sisi investasi yang terus meningkat terus, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat 2017, 2018, 2019, 2020 memang ada pandemi COVID. Meskipun kita turun, tapi ini kita nomor 1 di Indonesia. 2021 naik lagi, bahkan 2022 seperti yang sudah dicatat oleh teman-teman mencapai 174,6 triliun begitu ya. Suatu prestasi bagaimana beliau mempromosikan Jawa Barat ya, mempromosikan Jawa Barat. Hal ini juga tidak lepas dari bagaimana menjelaskan UMR yang paling UMR ya, yang paling tinggi se-Indonesia di Karawang dan lain sebagainya begitu ya. Tapi tetap kita menjadi ini. Dan ini juga menjadi bukti bahwa beliau ini menjalankan apa yang diarahkan oleh Pak Presiden, bahwa pangkas birokrasi, kemudian promosikan dan lain sebagainya begitu ya. Artinya ini terbukti bahwa Jawa Barat bisa menjalankan amanat yang disampaikan oleh Pak Presiden dan memberikan kontribusi yang besar terhadap nasional. Kemudian per kapita naik terus ya. Per kapita naik terus. Kita lihat nih 2018 dari 40, sekian, kemudian 2019 43 juta begitu ya. 2020 43 juta, naik lagi agak turun di 2020 karena pandemi Covid sekali lagi. 2021 melonjak langsung ke 45 juta dan 2022 49, sekian juta per kapita. Saya pikir ini suatu prestasi dan ini harusnya saya kira nanti teman-teman Pak Kang ini ya bisa menjelaskan ekonomi. Karena rata-rata di nasional juga sekitar segini ya, tidak sampai 60 ya kalau nggak salah. 60 juta ya di nasional. Apanya? Ini PDR per kapita? Wah, saya kurang hafal Pak persisnya. Sekitar 60 ya rata-rata. Kita sekitar ini ya. Jadi artinya kita nanti juga mungkin mengarah ke situ. Kemudian dari sisi ekonomi masih one pesantren one product ya. Saya kira kemarin katanya sudah dibahas ya Pak Wisnunya, sehingga sudah cukup kental begitu ya. Ini bagiannya nih. Dan hari ini dan besok ada dari Kemenko Marves, mungkin Pak Luhut katanya mau ke sini, akan ke Al-Ittifaq untuk melihat bagaimana perannya one pesantren one product ini ya bisa mengembangkan ekonomi di Jawa Barat begitu. Kemudian ada Pemda Provinsi Jawa bersama dengan Shopee dalam digitalisasi ya, seperti itu. Saya kira digitalisasi sudah cukup ini. Dan terakhir masalah digital ini bukan terakhir. Saat ini terus dikembangkan
super apps ya, super apps. Kemarin Pak Sekda mengumpulkan seluruh kepala OPD, menginformasikan atau mengarahkan, bahkan menugaskan, bahkan mendorong terus menggunakan super apps yang sudah disiapkan oleh teman-teman timnya Pak Faiz ya di Diskominfo begitu ya. Dan tentunya sekali lagi tidak bisa langsung optimal, tapi secara bertahap ya. Dan Pak Gubernur selalu mengingatkan, jangan balik kanan sesuatu yang sudah baik. Yang sudah baik bahkan dijalankan, diteruskan, bahkan ditingkatkan. Jangan balik kanan atau bahkan tidak digunakan begitu ya. Dan ini terbukti di salah satunya di gerakan membangun desa. Nah, gerakan membangun desa ini kalau lihat dari sebuah konsep pembangunan daerah ya, wilayah begitu ya, bagaimanapun akan terbagi yang disebut dengan urban dan rural atau perkotaan dan pedesaan, dan Jawa Barat adalah masuk di dalam sana. Saya berharap memang pedesaan ini tidak menjadi perkotaan atau desa tidak menjadi kota. Saya selalu mengingatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, sudah bagus tidak ada desa tertinggal, meningkatnya desa mandiri, tapi jangan menjadi kota. Karena bagaimanapun kita butuh desa. Urban rural linkage ini yang harus kita pertahankan. Tapi bukan berarti desa terus dibiarkan supaya jadi desa, enggak. Tapi bagaimana desa yang modern, desa yang membangun begitu ya, sehingga dampaknya cukup besar efek dominonya. Satu, dari penyebaran penduduk distribusi. Yang kedua adalah dari sisi penyebaran ekonominya begitu ya. Nah yang ketiga artinya supply demand juga akan terjadi berjalan dengan baik, karena bagaimanapun kota butuh pedesaan untuk makanan dan lain sebagainya. Nah salah satu gerakan untuk ekonomi kita adalah gerakan membangun desa. Semua gerbang desa ini dikerahkan dari mulai advokasi desa, desa wisata, desa digital, One Village, One Company, ya, sekolah desa juara, sapa warga, CEO BUMDes, Patriot Desa, Posyandu, infrastruktur, dan mobil siaga kampung juara. Saya kira ini bagian dari gerbang desa yang pada gilirannya ujungnya adalah bagaimana perbaikan ekonomi di desa. Karena kalau tidak menjanjikan ekonomi, rek naon balik di desa gitu ya. Miskin terus di desa mah ujungnya ke kota begitu. Baik, dan ini adalah status desa, saya kira sudah cukup sering disampaikan oleh Pak Gubernur ya. Nah, salah satu memang ciri perdesaan adalah lapangan usaha aja didominasi oleh pertanian. Nah, saya kira tentang petani milenial ini cukup banyak disampaikan oleh Pak Gubernur, juga oleh Kepala Dinas begitu ya. Apa filosofi dan lain sebagainya, dan saya pikir ini bagian terutama kembali lagi masalah ekonomi, yang kedua menyelamatkan Jawa Barat dari lumbung pangan begitu. Meskipun begini ya Bapak, rekan-rekan sekalian, di sebuah pulau Jawa, even minimal lah pulau Jawa begitu ya, dari sisi pembangunan, kemudian ekonomi dan segala pergerakan dan segala macam, memang sudah tidak bisa lagi kita hanya bergerak di dalam provinsi Jawa Barat. Banten juga sama, DKI apalagi, Teboga Desa, pasti butuh Jawa Barat. Jawa Tengah sama, Jawa Timur sama, Jogja juga sama. Jadi provinsi antar Jawa di dalam Pulau Jawa ini saling ketergantungan. Pergerakan ekonomi, pergerakan logistik, pergerakan orang, pergerakan pangan itu antar provinsi. Tidak bisa kita hindari Jawa Barat yang disebut dengan mandiri ini bagaimana adalah membangun masyarakat Jawa Barat. Tetapi suplai segala macamnya itu adalah bagaimana, itu tetap dari berbagai ini. Contoh, telur ini tidak hanya dari Ciamis, yaitu juga dari Blitar, gitu ya. Cabai juga dari Jawa Tengah, tidak dari Garut dan segala macamnya. Ada juga, cuman tidak terlalu banyak. Dan itu terjadi. Jawa Tengah juga ngambil dari Jawa Barat, Jawa Timur juga sama. Bahkan anekdot saya mah ke Bappenas ya, lama-lama mah Jawa teh jadi satu provinsi gitu ya. Itu kudu dipisah-pisah deh. Karena sudah tidak sulit lagi Pak. Teman-teman di Jawa Tengah, begitu kita diskusi ketemu, mereka juga merasa bahwa pekerja kami itu banyaknya dari Jawa Barat. Tapi balik saya banyak di Jawa Tengah gitu ya. Itu jadi dalam hatinya. Tapi ternyata demikian begitu. Itu pergerakan. Apalagi dengan adanya jalan tol segala macam sudah tidak bisa lagi ya. Itu memang dampak dari pembangunan yang secara itu dikonsepkan oleh nasional. Jadi akhirnya tidak bisa kita hindari terjadi demikian begitu. Baik, nah dari sisi UMKM atau upaya usaha begitu ya,
ada BJB Kredit Mesra Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Dulu mah disebut nanti masjidnya, masjid ya, ya masjid. Tapi sekarang tidak hanya masjid, ada kredit mesra begitu ya dan lain sebagainya. Nah, inilah beberapa kegiatan yang sangat monumental dalam mendorong ekonomi kita. Masih banyak sebetulnya, diantaranya adalah bagaimana meningkatkan West Java investasi begitu ya. West Java Investment Summit pertama, dan ini memang pertama di Indonesia. Kenapa? Itu 2019. Saya di bidang ekonomi di Bapeda diskusi dengan Bank Indonesia wilayah Jawa Barat, waktu itu kepala BI-nya adalah Pak Doni. Pertama kali memang di Indonesia adalah ini, di provinsi, di daerah ya. Di provinsi lain nggak ada. Jadi kita kolaborasi kembali lagi dengan Bank Indonesia dan terus berjalan sampai setiap tahunnya, meskipun masa pandemik ya, ada keterbatasan. Itu dari sisi investasi. Selain memang Pak Gubernur selalu menyampaikan bahwa saya mah gubernur yang matre gitu ya, selalu akan minta duit kemana-mana, ke luar dan segala macamnya begitu. Itu adalah hasil beberapa kegiatan program yang dilakukan dengan keberhasilannya begitu, capaian. Nah, dari sisi lingkungan, nah yang monumentalnya menurut saya yang pasti tidak akan dilupakan oleh Pak Gubernur adalah Citarum ya, karena beliau ditunjuk sebagai komandannya begitu ya, komandannya. Saya kira gubernur sebelumnya berbagai tema ya, apa Citarum harum, Citarum naon ibaratnya, Citarum bergetar gitu ya, lestari dan segala macamnya. Dan sekarang saya kira puncaknya begitu ya, keberhasilannya ya ada kurangnya iya begitu ya, tetapi saya kira signifikan sekali lah keberhasilan ini begitu ya. Dan ini kembali lagi kolaborasi, memang terbukti kolaborasi ini. Saya kira kalau pemimpin kita Pak Gubernur tidak bisa mengkolaborasikan, seorang yang baju hijau itu tidak akan nurut oleh Pak Gubernur ya. Tapi dengan kolaborasi ini dan kewibawaan beliau bisa ikut begitu ya, atau bergabung dan bisa diarahkan kira-kira demikian. Kemudian dari sisi lingkungan, Kalpataru dan segala macamnya dengan istilah baru Nirwasita itu juga terus diraih ya. Artinya begini, bahwa lingkungan iya masih menjadi sebuah PR, tetapi paling tidak kita berupaya ya, kita berupaya bagaimana menahan begitu ya, menahan, dan tentunya memang perlu biaya yang cukup besar. Dan ini memang akan terkait dengan dari mulai perencanaan. Mohon maaf, memang ke depan RPJP nasional, kemudian kami dari RPJP daerah juga memang ditekankan untuk lebih menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan kemasan yang disebut dengan ekonomi sirkular ya. Ekonomi sirkular itu yang saya kemarin ikut pelatihannya dengan Bappenas, dan Bappenas di dalam RPJP sudah mengarahkan ke situ. Kami juga nanti ke depan juga demikian. Artinya bahwa masalah lingkungan ini akan lebih diperhatikan lagi. Dorong memang ekonomi, tidak meninggalkan masalah sosial, apalagi masalah lingkungan. Nah, itu yang Indonesia Emas itu salah satu cirinya juga adalah ekonomi sirkular ini. Baik, upaya kecil tapi lumayan, bukan lumayan ya, kayak cengek begitu ya. Penanaman modal, penanaman pohon, penanaman pohon begitu ya. Ini upaya-upaya yang memang ini kan. Barusan saya rapat pleno mengenai RT/RW kita, RT/RW Kabupaten Bogor ya. Diskusi memang masalah adalah lahan kehutanan yang dimiliki oleh perhutani. Dan ternyata makin berkurang. Kalau kita yang melakukan, kita disalahkan. Tapi perhutani sendiri secara internal malah mengurangi dia. Kerjasama dengan para pengusaha segala macamnya, dan jadilah usaha dan segala macam. Tapi ya sudah itu. Ayo bertambah tuh geranya. Terus seperti itu. Itulah sekarang ini mau anekdotnya perhutani dan PTPN ini pendapatannya bukan dari hasil core bisnisnya gitu ya, tapi dari sisi pengembangan sampingnya. Oke, ini penghijauan sampai berapa, 55 juta ya sekarang, udah melebihi target 60 malah. Baik, kemudian capaian penurunan emisi gas rumah kaca juga ya, kita selalu dinilai oleh Bappenas. Terus kita upayakan dengan setiap sektor ini memang tidak
ini bukti bahwa setiap sektor juga kolaborasi. Gas rumah kaca ini tidak hanya soal adanya transportasi CO2 dan segala macam, tapi semua sektor ini kita libatkan. Tidak hanya transportasi, masalah sampah, kemudian masalah lingkungan hidup dan segala macamnya, sehingga bisa mampu menurunkan gas rumah kaca ini secara bertahap begitu ya, meskipun memang ke depan memang harus kita dimulai dengan perencanaan. Itu dari sisi lingkungan. Nah, dari sisi infrastruktur saya pikir cukup banyak lah ya, ini banyak banget lah, ini sudah bisa kelihatan yang disebut dengan nyata dan segala macamnya. Yang ketiga, kata kunci yang selalu beliau sampaikan bahwa seorang pemimpin baik nasional maupun provinsi itu akan kelihatan kalau memang ada monumental yang bisa dinaikan. Terakhir kemarin beliau menyampaikan kalau program-program juara atau standar ya sudah waktu itu memang sudah turun. Terus buktinya apa? Iya, nggak kelihatan. Tapi kalau ada bangunan itu akan kelihatan ini dibangun oleh siapa, sejak zaman siapa dan lain sebagainya. Itu salah satu kata yang selalu disampaikan beliau sejak menjabat gubernur, dan dari situlah mulai dirancang bagaimana ini. Jadi gini ya, filosofinya beliau ini yang saya tangkap ya. Saya pernah cerita sama Teh Lia kalau nggak salah. Jadi sejak beliau ini saya lihat ini programnya tuh kumaha jeung nah kieu gitunya dan segala macam. Tapi harus kita ikutin bagaimana sih sebetulnya ke arahnya ke situ gitu loh. Apa yang dibangun di dalam sisi infrastruktur itu adalah aspek pendukung sebetulnya, bukan utamanya. Untuk ekonomi juga untuk masalah sumber daya manusia begitu ya. Alun-alun, kemudian kreatif center, pasar segala macamnya. Tidak semata-mata membangun fisik, tapi yang harus ada rohnya di situ. Dan akhirnya adalah bagaimana mendorong SDM, kualitas SDM, ekonomi segala macam bisa tumbuh begitu loh. Ini selalu kita debatkan dengan teman-teman DPRD. Ngapain sih ngebangun alun-alun? Kan itu masih ada kemiskinan segala macam kayak gitu. Ngapain sih ini kreatifan segala macam gitu ya. Nah, karena saya melihatnya gini, filosofi beliau kan arsitek. Jadi dibangunlah dari bawah begitu, terus jadi pondasi yang disebut dengan alun-alun kreatif itu pondasinya. Kemudian nanti ditinggali oleh orang, dimanfaatkan begitu sehingga tumbuhlah orang itu menjadi berkualitas, kemudian ekonomi dan segala macamnya gitu. Nah, yang saya tunggu ini adalah atapnya. Atapnya ini diakhiri dengan Masjid Al-Jabar. Jadi semuanya dipayungi oleh dengan agama begitu ya. Ini filosofi yang saya tangkap. Kalau boleh saya gambarkan filosofi beliau, mungkin nggak tahu apakah sama dengan filosofinya Pak Gubernur, tapi kalau boleh saya gambarkan Teh Lia ya, konsepnya beliau itu begitu. Jadi pondasi membangun infrastruktur diisi oleh sumber daya manusia untuk berkualitas dan segala macamnya, dan akhirnya dipayungi oleh yang namanya Masjid Al-Jabar. Kira-kira gitu. Kalau saya suruh nulis tentang RK adalah begitu. Oke, masih kalau infrastruktur saya pikir saya tidak akan menggambar cukup banyak ya, karena ini saya pikir udah inilah semuanya sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang terpenting adalah yang saya dapat ilmunya dari beliau dari sisi pembangunan infrastruktur, bahwa perencanaan bukan segalanya. Yang penting adalah lebih penting lagi adalah pengendalian, bagaimana menjalankan itu. Kemudian pemanfaatannya begitu ya. Jadi apa yang dibangun oleh beliau jangan menjadi mangkrak, tidak bermanfaat ya. Meskipun memang sudah dikonsepkan tadi yang saya gambarkan demikian. Gambar-gambar saya pikir sudah cukup banyak lah, nanti teman-teman sudah ini, dan kita masih punya PR ke depan. Capaian perumahan ini sudah, pembangunan sektor perhubungan, PR-nya bukan PR ya, targetnya beliau harapannya tahun depan, karena masih menjadi catatan beliau dan tanda tangan beliau dari sisi APBD, yaitu adalah BRT di Cekungan Bandung ya. Satu itu. Nah, yang menarik lagi, satu inovasi pembiayaan KPBU, saya juga salah satu saksi hidup mungkin ya, yang sejak TPA Leuwi Gajah Longsor 2004-2005
mencari TPA. Waktu itu ada 3 lokasi, yang pertama di kilometer 92, yang kedua di Sarimukti, yang ketiga di Purwakarta. Purwakarta waktu itu kecil, itu digunakan. Yang kedua di 92 tidak jadi karena akses tolnya susah. Akhirnya di Sarimukti yang digunakan. Kemudian menyiapkan juga untuk yang Legok Nangka dan segala macam. Nah, di zaman beliau inilah dituntaskan KPBU yang Legok Nangka tuntas. Artinya sampai kepada kontraknya ditandatangan. Mungkin minggu depan ya kalau nggak salah penandatanganan kontrak Legok Nangka dengan Pak Gubernur. Kemudian Nambo juga sudah dijalankan begitu ya dengan konstruksinya. Itu memang suatu proses inovasi yang perlu sabar, tawakal, istiqomah, memang sesuatu yang baru ya. Insya Allah kita akan terus menjalankan itu. Kehutanan terus, saya pikir infrastruktur mah sudah oke lah, karena ini banyak dukungan juga dari teman-teman ini. Sedikit berbicara infrastruktur, saya kira ini seiring dengan kebijakannya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi juga memang ininya infrastruktur begitu ya. Terlepas pro kontra, tapi memang kelihatan. Data yang saya punya, zaman Pak Jokowi ini pinjaman negara itu lebih besar, hampir 3 kali lipat ya. Sekarang ini supaya itu salah ya datanya, saya bisa salah ngomong deh. Salah ngomong direkam Pak ini. Entah apa bisa diedit ya. Nominal utangnya pemerintah zaman Pak Jokowi ini naik 3,2 kali lipat ya. Sampai sekarang ini 7.800 triliun begitu. Semuanya adalah untuk pembangunan infrastruktur ya. Jadi lebih condong kepada pembangunan infrastruktur ya. Terutama adalah jalan tol. Dan kemarin Pak Jokowi sampaikan bahwa jalan tol terpanjang yang terbanyak memang ada di Provinsi Jawa Barat ya. Mudah-mudahan juga terus bertambah ya. Memang menarik nih, zamannya Jokowi ini pembangunan jalan tol ini dari jalan tol sekitar 2.500 km, zaman Jokowi ini ada 1.600 km. Zamannya SBY 352, Soeharto 564, agak panjang lumayan ya. Kemudian ini Gus Dur 12 sekian. Nah yang kecil itu memang zamannya Megawati dan siapa? Habibie ya. Itu 0 km memang. Jadi zamannya Bu Megawati nggak ada monumental jalan tol begitu ya. 0 km yang dibangun oleh ini. Nah, sehingga kan kelihatan bahwa monumental sebuah pemimpin itu memang kelihatan dari sisi infrastruktur begitu ya. Nah ini terasa di Jawa Barat, ini kolaborasi, bagian dari kolaborasi. Pak Gubernur selalu bilang, para kepala dinas nangkring itu tong di kafe dan segala macam, cuma nangkring di kementerian begitu ya, supaya memang mendapatkan anggaran dan memberikan satu ini. Anekdotnya begitu. Dari sisi pilar tata kelola pemerintahan, Bapak rekan-rekan sekalian ya, dari Pan RB Mages langganan kita terus mendapatkan penghargaan ya dari reformasi birokrasi, kemudian penghargaan pembangunan dari Bappenas, kita bisa mengembalikan kembali. Zamannya terakhir kita hilang, kemarin saya sebagai sekban kembali ke nomor 2, kemudian langsung nomor 1, dan kita tetap 3 besar begitu ya untuk mempertahankan itu. Kemudian WTP 12 kali ya. Kemudian meritokrasi juga kita nomor 1 dengan poin 356,5, saya kira yang sering disampaikan. Indeks keterbukaan informasi publik juga kita nomor 1, 81,93 poin. Kemudian Press Freedom Index juga, alhamdulillah kita nomor 2 nih ya, dibanding dengan Kepulauan Riau, tapi saya kira lebih baik dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa. Kemudian Digital Transformation Award juga cukup banyak, sekira makin bertambah terus gitu. Digital Village juga dapat penghargaan. Jalan tol ya peresmian. Indeks demokrasi kita dari yang ranking berapa ya? Terakhir itu kita rankingnya tuh 20-an begitu ya. Kemudian ke belasan, sekarang ranking 5. Saya kira ini suatu prestasi yang cukup baik begitu ya. Oke, terakhir proyek strategis nasional yang menggunakan kolaborasi dari zamannya Pak Jokowi. Tapi sekali lagi bahwa ini ada keberlanjutan. Zaman Pak Aher terakhir Jati Gede ya diresmikan, kemudian Patimban ya,
diawali, Patimban diawali, kemudian Kertajati juga diawali dan lain sebagainya. Tetapi saya kira ini dilanjutkan dan dikonsepkan kembali ke depan oleh Pak Ridwan Kamil. Saya kira itu ya, keberlanjutan ke depan ini semuanya dituangkan pertama dalam RPD. RPD itu Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Ini adalah kalau kita menyebutkan dulu RPJMD transisi yang akan dikerjakan oleh PJ Gubernur. Sifatnya hanya instruksi menteri, masa transisi, tidak ada visi dan misi. Kemudian hanya statusnya peraturan kepala daerah. Kalau RPJMD kan perda dibahas dengan DPRD. Nah, oleh sebab itu lebih condong melanjutkan program RPJMD sebelumnya atau menyelesaikan gitu ya. Itu yang saya konsepkan. Kemudian akan berlaku Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah dan menjadi bridging perencanaan untuk RPJMD 2025-2030 dan RPJMD 2025-2045 ya. Tantangannya cukup banyak saya kira ya ke depan. Yang jelas ke depan adalah bagaimana menormalkan ekonomi begitu ya. Yang kedua adalah OPOR, apa yang sudah dibangun. OPOR itu singkatan dari operasi, pemeliharaan dan optimalisasi dan rehabilitasi, sehingga yang sudah dibangun tidak boleh mangkrak. Kemudian pemenuhan standar pelayanan minimal yang masih PR dan penyelesaian program strategis serta reformasi birokrasi. Saya kira itu sebagai gambaran makronya ya. Detailnya mungkin nanti kita bisa bahas secara khusus per project atau per program. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Indra yang telah memaparkan pemaparan yang demikian detail ya Kang ya. Ya. Nah ini ada yang menarik nih Kang. Ya. Tadi Pak Indra izin untuk buka diskusi sedikit aja nih Pak. Kan tadi sudah pemaparan mengenai prestasi, kemudian juga ada program-program dan tentunya yang saya tahu nih Pak, terakhir baca itu setelah 5 tahun kepemimpinan itu ada sekitar lebih dari 500 penghargaan, betul ya Pak Indra? Boleh tepuk tangan untuk Pak Eka dan juga Pak UU, luar biasa. Nah ini ingin sedikit menggali cerita menarik nih Pak, di balik kerjasama selama ini bersama Pak RK dan juga Pak UU, ada cerita menarik atau kisah menarik nggak Pak, suka dukanya gitu? Secara pribadi ya? Boleh, ya silakan Pak. Oh jadi saya yang ditanya? Pribadi saya atau langsung? Kalau berbicara prestasi ya, Pak Gubernur selalu sampaikan bahwa itu bukan target utama. Saya pokoknya kata kunci beliau layani masyarakat gitu ya. Yang kedua, dapur kita 2, provinsi dan kabupaten kota. Masyarakat milik kabupaten kota. Sejak awal dan apalagi sejak kepala dinas dan sekarang itulah yang menempel di pikiran saya begitu. Caranya bagaimana? Tadi inovasi dan kolaborasi. Jangan merasa sendiri, ajak yang lain kemudian seperti itu. Kira-kira demikian ya. Nah, prestasi itu dibiarkan aja orang menilai. Bahkan memang saya lebih penghargaan itu dari masyarakat, bukan dari lebih formal begitu ya. Terus terang aja yang formal itu mix, ada agak bias yang sifatnya administrasi begitu ya dengan yang real di lapangan. Meskipun memang itu juga menjadi suatu kebanggaan begitu ya. Tapi kalau dari masyarakat langsung saya pikir itu sesuatu yang lebih real, penghargaan itu yang bisa kita lihat supaya tadi nyata, terasa dan naon tadi itu terbukti ya. Bubuk roti dina panci tanya. Ini bukti bukan janji. Asik. Luar biasa, cakep. Dan itu menarik juga ya Kang. Betul, betul. Maksudnya dari berbagai program, terus kita jatuh bangun dari krisis sampai akhirnya bangkit lagi bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan tentunya dirasakan kebanggaannya dan juga adanya penurunan angka kemiskinan, kemudian juga ada peningkatan kesejahteraan dan juga keadilan yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat tentunya. Artinya memang ini bukan hanya sekedar kata-kata ya Pak, tapi dari data dan juga perasaan dari masyarakat. Dan tidak hanya itu, tapi ada peningkatan indeks kebahagiaan di Jawa Barat. Begitu. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari... Menarik sih kalau kita bicara tadi kan Pak Kaban fokus pada kolaborasi, lalu juga mungkin komunikasi. Nah kalau kita bicara soal sinkronisasi juga antara
kota kabupaten itu dramanya seperti apa? Karena kalau kita lihat di media, saya tahu 2021 atau 2022 sempat ada ramai Pak di media terkait perencanaan atau usulan perencanaan flyover Bojong Soang. Itu kan sempat ramai itu. Nah, apakah memang jadi jangan sampai ada istilah gini, hari di rapat mah oke, ya siap, aman kondisikan ya, tapi di luar ada obrolan yang nggak sinkron. Nah, seperti apa mungkin Pak Kaban? Iya, waktu itu saya di Indag ya, tapi saya sempat dengar juga seperti itu begitu ya. Tapi saya akan ambil secara keseluruhan ya. Tidak hanya kasusnya yang Kabupaten Bandung, sebetulnya juga ada kabupaten kota lain begitu ya. Saya kira itu bagian dinamika komunikasi sebetulnya begitu ya. Dinamika komunikasi. Mungkin ya menurut saya ya, karena saya melihat komunikasi yang dijalin oleh Pak Gubernur terakhir dengan menyelesaikan masalah itu dengan yang bersangkutan, itu saya hadir di sana gitu ya, pas menjadi kepala Bapeda pertama itu. Itu ternyata lebih smooth, dan setelah itu begitu ya beliau biasa atau makan jadi kebalik banget gitu ya, kira-kira demikian gitu ya. Mungkin waktu itu dorongan politis segala macam terhadap bupati begitu, sehingga masyarakat sehingga seperti itu. Semuanya bisa dibicarakan, semua bisa komunikasi begitu. Ternyata memang ada salah juga informasi yang didapat oleh beliau ya, yang bersangkutan, bahwa jalan itu adalah status provinsi, kemudian apa yang segala macamnya itu memang sudah dibicarakan di level dinas sebetulnya, tetapi karena situasi kondisi mungkin sehingga keluarlah seperti itu. Pertama saya kira itu secara mungkin ada faktor personil, attitude dalam artian seperti itu, tidak bisa kita salahkan. Yang kedua saya kira mungkin perlu ada yang mengingatkan bahwa komunikasi memang perlu bisa kita jalin, sebetulnya demikian gitu. Dan ini terbukti untuk kabupaten kota lain, saya pikir nggak ada masalah gitu. Seperti itu. Baik, lagi satu lagi atau lanjut saja? Jabar juara tidak akan ada tanpa Badami, benar nggak sih? The power of Badami ya. Benar. Jadi inovasi kolaborasi bisa tercapai kalau misalkan ada diskusi. Ya. Kan tadi saya sampaikan ya, saya menyaksikan bagaimana diskusi kayak bapak dan anak. Betul. Waktu itu di Pakuan ya. Ya itu yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Saya pikir biasa antara bapak dengan anak, pastilah kita juga di rumahnya ya, anak lagi pusing segala macam, ke kita bilangnya lebih kasar dan segala macam kan gitu ya. Tapi tidak oleh Pak Gubernur tidak dilawan dengan kekerasan, dipanggil diskusi. Saya kira tidak juga, saya dengar untuk Pak Gubernur bilang apa segala macam. Setelah saya masuk lagi, bukan cair lagi gitu, jadi bahkan beliau menghormati seorang Pak Gubernur sebagai bapak, kira-kira gitu. Baik, luar biasa, boleh kita berikan aplaus untuk 5 tahun kepemimpinan daripada Pak Ridwan Kamil dan juga Pak UU. Itulah podcast catatan PRFM yang berkolaborasi bersama PWI Jawa Barat, Pokja Gedung Sate, yang membahas tentang 5 tahun Jabar Juara. Apakah sudah terasa dan juga nyata? Seperti apa mungkin komentar Anda dan juga mungkin tanggapan Anda, apakah ada hal-hal lain yang perlu kami angkat dalam program catatan PRFM edisi Jabar Juara? Anda bisa komen dan juga mungkin rekomendasikan berbagai persoalan ataupun permasalahan yang akan kami angkat di episode berikutnya. Tentunya dalam catatan PRFM edisi Jabar Juara.